Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Ya Allah yang telah memberikan kita kenikmatannya jemaah, Allah yang memberikan apa yang kita butuhkan di dunia ini. Kemudian selawat serta salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ini kita hidup di dunia ini, pastilah kita akan menghadapi hal-hal yang terkadang hal itu tidak mengenakan, jemaah. Berupa musibah misalnya, atau berupa sakit, atau mungkin kesedihan. Dan bahkan pula ketika kita berumah tangga nih jemaah, masih ada nih masalah-masalah yang ada di problem rumah tangga kita. Dan memang seperti inilah kehidupan jemaah. Maka kita tidak akan pernah lepas dari ujian jemaah. Maka seorang hamba yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia akan menggunakan ujian tersebut sebagai pelajaran baginya. Karena dia tahu nih jemaah, ketika seorang dia hidup di muka bumi ini, dia tahu bahwasanya Allah akan senantiasa mengujinya. Karena dunia ini adalah darul bala jemaah. Tempat di mana orang-orang akan diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang kafir di luar sana diuji oleh Allah. Begitu juga dengan orang-orang yang beriman. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan uji, dia akan coba dia dengan ujian tersebut. Apakah benar nih keimanan yang dia miliki? Kata-kata yang dia mengatakan aku beriman kepada Allah, apakah itu betul-betul sejatinya memang karena Allah atau hanya sekadar ucapan? Karena keimanan itu bukan sekadar hanya ucapan yang didengar oleh telinga jemaah. Tapi keimanan itu pula harus menancap kuat di dalam dada kita. Kemudian kita amalkan nih semua perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka lihat apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabut. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini apakah nih manusia ini menyangka nih bahwasanya ketika dia mengatakan aku beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian mereka tidak diuji oleh Allah, maka Allah akan uji kita juga. Maka lihat di negara kita ini, Masya Allah, jemaah, Allah ini uji kita dengan begitu banyak musibah. Allah timpakan kita ada gunung meletus. Allah timpakan kita dengan adanya banjir. Kemudian adanya kelaparan. Dan sekarang Allah uji kita dengan adanya virus corona. Jemaah. Maka tidak lain semuanya ini adalah ujian dan cobaan bagi orang-orang yang beriman. Dan semoga ini bukanlah azab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, jemaah. Kita senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala, semoga nih ujian yang diujikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita bisa membuat pelajaran dengan hal tersebut. Maka ujian yang ditimpakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita, sunatullah jemaah, pasti ada ujian ketika kita hidup di muka bumi. Maka lihat apa yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan nih, kami akan uji kalian dengan sedikit ketakutan, kemudian ada kelaparan tuh, kemudian kekurangan harta, kemudian jiwa, juga buah-buahan. Ya Allah, kenapa kok mengasihkan kita ujian seperti ini? Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ternyata Allah ingin menguji kita, apakah kita sabar apa enggak, jemaah? Karena sungguhnya sabar ini dibagi menjadi 3 oleh para ulama, jemaah. Di antaranya adalah sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah. Kemudian sabar untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Orang-orang harus sabar ketika dia diuji nih dengan perbuatan maksiat, atau dunia nih yang dia akan menjanjikan harta yang sangat banyak, misalnya riba jemaah, yang kita tahu itu adalah haram, tetapi sangat memudahkan sekali kita untuk dapatkan harta. Ini kita harus bersabar nih, kita harus jaga diri kita, bahwasanya itu adalah ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, supaya kita tidak melakukan perbuatan tersebut. Kemudian
juga harus bersabar dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, jemaah. Taat itu berat, jemaah. Itu kadang-kadang pula, jemaah, ketika kita bangun dari tidur kita di waktu subuh, kadang kita ini merasa berat untuk melakukan sholat subuh, jemaah. Dan itu harus dipaksa, jemaah. Harus dipaksa. Dan kita terus belajar, bersabar, kemudian berlatih untuk ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika nih ujian datang silih berganti, menguji seorang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menguji kita di muka bumi ini, karena memang dunia ini adalah darul bala. Maka seorang muslim itu hendaknya menyiapkan dirinya, jemaah. Bagaimana caranya untuk menghadapi ujian yang terus silih berganti, jemaah? Maka seorang mukmin yang pertama yang harus dia miliki adalah hendaknya mengimani takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang akan membuat kita sabar dalam ujian tersebut. Meyakini bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu ini sudah mentakdirkan, bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 50.000 tahun nih sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Oh, ternyata ini memang takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena memang Allah ingin menguji hamba-hambanya apakah benar nih keimanan yang diucapkan oleh hamba tersebut. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50.000 sanati. Di Allah Tabaraka wa Ta'ala, jemaah, Ia telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun yang lalu. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini sudah ditakdirkan kita akan mendapatkan musibah seperti ini. Maka kita meyakini ini adalah takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka beriman kepada takdir, jemaah, ini adalah landasan kebaikan. Dan akan membuat nih seorang hamba ini akan ridho kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam semua cobaan. Dia akan sabar, memang ini sudah takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah sudah menginginkan hal tersebut. Dan ingat, semua yang ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala itu ada hikmahnya. Walaupun kita tidak tahu nih hikmahnya itu apa, jemaah. Maka lihat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, landasan setiap kebaikan adalah jika engkau tahu bahwa setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan setiap yang tidak Allah kehendaki itu tidak akan pernah terjadi. Allah sudah takdirkan kita. Maka kadang-kadang ketika kita ditimpa oleh ujian ini beda-beda, jemaah. Ada yang kita dengan hal tersebut, kemudian ada yang biasa-biasa, ada yang bahkan tidak terpengaruh dengan ujian tersebut. Dan memang ini adalah takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jemaah, yang membuat bisa bersabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari semua ujian yang ditimpakan kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakinlah bahwasanya ada hikmah di balik ujian tersebut. Maka setiap orang yang beriman kepada Allah mengimani bahwasanya setiap yang Allah kehendaki itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada kebaikan yang disimpan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun kita nggak tahu nih apa sih hikmah Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan virus corona kepada kita. Apa sih hikmah dari kita ini ditimpakan musibah-musibah yang terus-menerus datang silih berganti. Maka walaupun kita tidak mengetahui musibah tersebut, jemaah, pasti ada hikmah yang disiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka lihat apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam suratnya, yaitu surat Al-Mu'minun. Ayat yang kelima 115 sampai 116. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah mereka menyangka, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwasanya ini kami ciptakan manusia ini hanya sekedar sanda gurau atau main-mainan saja, dan bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ternyata Allah menciptakan kita memang ada hikmahnya. Ini bukan main-main. Allah menciptakan kita di dunia bukan hanya sekedar main-main, tetapi Allah ini memberikan ada suatu hikmah yang mungkin kita tidak ketahui, tetapi itu yang terbaik bagi kita juga. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, fata'ala Allahul Malikul Haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka maha tinggi Allah Rabbul Alamin, Raja yang sebenarnya, yang tiada Tuhan selain Allah, yang mempunyai arsy yang mulia, jemaah. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya surat Ad-Dukhan,
Ayat yang ke-38 sampai 39, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Dan kami tidak menciptakan di langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, isi yang di dalam di muka bumi ini, dalam keadaan main-main saja, maka tidak. Ma khalaqnahuma illa bilhaq. Maka sungguh kami menciptakan semuanya ini adalah suatu yang melainkan di dalamnya ada kebenaran. Maka yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang mukmin ketika dia ditimpa oleh musibah, dia yakin bahwasanya semua musibah yang ditimpakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini ada hikmah di balik musibah tersebut. Kemudian seorang mukmin hendaknya memiliki yang ketiga adalah ingat bahwasanya musibah yang kita timpa ini, yang menimpa kita ini belum seberapa dengan musibah-musibah orang-orang yang soleh pada zaman dahulu. Dan ini akan membuat kita reda, jemaah, akan membuat kita ridho. Oh, ternyata nih Allah ini menguji anak tidak seperti diuji kepada orang-orang yang terdahulu yang lebih beriman. Yang mana ujian mereka, Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Bahkan ketika mereka ini berpegang teguh dengan agamanya, berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang mereka diletakkan gergaji di kepalanya, jemaah, kemudian dibelah jadi dua. Tapi mereka tidak pernah surut dengan hal tersebut, jemaah. Mereka tidak pernah mundur dengan keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ingat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mendapatkan cobaan, bahkan sampai dicaci, dicemoohkan, kemudian beliau disiksa oleh orang-orang musyrik dengan berbagai cara. Tapi kalau kita jemaah mengingat musibah yang menimpa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu kita akan merasa ringan menghadapi musibah kita sendiri. Karena musibah kita dibandingkan dengan beliau itu belum seberapa, jemaah. Maka lihat apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Liyagzil muslimina fi masaibihim al-musibatu bi." Maka musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Maka kita ingat, Masya Allah, Rasulullah SAW ketika berpegang teguh dengan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, beliau tidak pernah berkeluh kesah dengan hal tersebut. Beliau sabar karena beliau yakin dengan kesabaran itu akan mendatangkan kemudahan dan akan mendatangkan keberkahan. Kemudian dalam lafaz yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma'azamat musibatuhu falyadhkur musibati fa innaha satahawwanu alaihi musibatuhu." Maka barang siapa di antara kalian yang merasa berat ketika dia ditimpa oleh musibah, ketika dia diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ingatlah musibah yang menimpaku, kata Rasulullah SAW. Maka itu tentu akan merasa ringan menghadapi musibah tersebut. Oh, ternyata musibah yang ditimpakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita ini masih ringan. Allah masih menguji kita dengan musibah, mungkin kita dipecat dari pekerjaan. Tapi Allah memberikan kita kemudahan untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Kita membuat usaha yang lain. Musibah kita keluar misalnya dari pekerjaan kita yang di sana ada ribanya, jemaah. Kemudian kita ternyata keluar dari tempat riba tersebut, kita dimudahkan untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memudahkan hal tersebut. Masih memudahkan hal tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang berikutnya. Di antara kiat untuk menghadapi musibah ini, bahwasanya ketahuilah bahwa semakin kuat keimanan seseorang itu, maka akan semakin berat ujiannya. Akan semakin diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, orang-orang yang memang dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, ujian kita itu nggak sama dengan orang-orang awam di sana. Kadang nih ujian kita dicemoohkan oleh orang-orang di luar sana tuh. Dan ini pakai jenggot. Orang-orang mengatakan kita adalah aliran sesat. Pada Rasulullah SAW yang mengajarkan hal tersebut. Kita datang sholat 5 waktu nih. Kadang-kadang orang menghina kita dengan hal tersebut. Kita mungkin mengadakan kajian nih seperti ini. Kadang orang-orang menghinakan kita seperti soalim dan yang lainnya. Itulah ujian kita, jemaah. Semakin besar atau semakin kuat keimanan kita, maka akan semakin berat ujian tersebut. Karena ini di antara ujian keimanan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka lihat apa kata Rasulullah SAW dari Mus'ab bin Sa'ad, seorang tabi'in dari ayahnya. Bahwasanya ia berkata, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an." Maka ia mengatakan, "Wahai Rasulullah SAW, siapa nih orang-orang yang sangat pedih, sangat besar atau sangat berat ujiannya?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Al-anbiya summa amsal." Seorang nabi atau para nabi, kemudian semisalnya dan semisalnya.
Wa yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, maka seorang itu akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Fa in kana dinuhu sulban istadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqatun ibtalahu ala hasabi dinihi falam yabrahul bala'u bil ba'di bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Maka Rasulullah SAW mengatakan di sini, nih orang ini akan diuji sesuai dengan agamanya. Kalau agamanya dia kuat, kata Rasulullah SAW, kokoh, maka semakin berat pula ujian tersebut. Apabila agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Dan seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan dari Allah Ta'ala hingga dia berjalan di muka bumi ini dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Ternyata di balik hikmah Allah Ta'ala memberikan ujian kepada kita, jemaah. Ini untuk menghapus dosa kita, jemaah. Mungkin ini kadang-kadang kita nggak sadar dengan dosa yang kita lakukan. Kadang kita nggak sadar. Kita kadang mencaci maki orang, kadang mengambil harta orang nih. Kadang kita jatuh ke dalam ghibah secara tidak sadar. Kadang kita mengadu domba orang, kemudian menggolimi orang. Ternyata Allah Ta'ala untuk menunjukkan kasih sayangnya, jemaah. Mungkin kita tidak tahu dengan kesalahan kita tersebut. Allah ujikan kita musibah. Untuk apa musibah tersebut? Allah ingin membuat kita dengan musibah tersebut, dia hapus dosa-dosa kita, jemaah. Dia hapus. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seorang hamba yang dia terus diberikan ujian oleh Allah Ta'ala kecuali dia masih berjalan di muka bumi ini dalam keadaan bersih dari dosa. Ada dosa sama sekali. Yang jelas, yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, jemaah. Adapun dosa-dosa besar, maka butuh bertobat. Kemudian yang berkaitan dengan manusia, kita minta maaf kepada mereka. Kita minta keikhlasan mereka. Kemudian yang berikutnya, jemaah, di antara hal yang harus dimiliki oleh seorang hamba supaya dia nih bisa menghadapi kesulitan atau ujian yang silih berganti datang nih menyapa kita, jemaah, maka yakinlah di balik kesulitan itu ada kemudahan. Tidak Allah Ta'ala menurunkan suatu kesulitan atau suatu musibah, pasti ada. Bagaimana kita sebutkan tadi, dia susah dengan mencari nafkah, kemudian dia bergelut dengan riba, kemudian dia keluar dari riba tersebut, Allah mudahkan jalannya untuk mencari harta yang halal. Allah mudahkan kehidupannya dan dicukupi, walaupun dia dapat harta sedikit, tetapi dia berkah, gimana? Maka lihat apa kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kesudahan dari kesulitan itu ada kemudahan. Kesudahan dari kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian Allah Ta'ala mengulangi pula di ayat yang berikutnya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka Imam Qatadah menyatakan tentang ayat ini, diceritakan pada kami bahwasanya Rasulullah SAW ini pernah memberikan kabar gembira kepada sahabatnya dengan ayat di atas. Lalu beliau mengatakan, lan yaglibal usrun yusraini. Maka satu kesulitan itu tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Ketika orang diberikan ujian, kesusahan oleh Allah Ta'ala, ternyata Allah kasihkan jalan keluar yang lebih, jemaah. Kalau kasihkan jalan keluar yang lebih, yang dia bisa menggunakan jalan keluar itu untuk mengintrospeksi dirinya, untuk membenahi dirinya. Oh, ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala, ternyata ini adalah bukan yang terbaik. Maka diberikan jalan keluar, oh Masya Allah, ini lebih berkah. Oh, ini lebih memudahkan dia untuk menjalankan agama Allah. Ini membuat dia untuk senantiasa dijaga dari perbuatan maksiat. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan bersabar di sini, atau yang dimaksud dengan kemudahan di sini, Allah akan memberikan dua kemudahan. Ketika dia diuji oleh Allah Ta'ala, diberikan dia dua kemudahan oleh Allah Ta'ala yang dia bisa gunakan untuk memperbaiki hidup. Kemudian yang berikutnya, di antara kiat yang hendaknya dimiliki oleh seseorang adalah hadapilah cobaan ini dengan sabar. Hadapilah cobaan dengan sabar. Nah, terkadang nih wasiat sabar ini kadang mudah kita ucapkan, tetapi sejatinya itu memang berat. Tapi ingat, ketika seorang berhasil untuk membuat dirinya sabar, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat besar. Allah Ta'ala mengatakan, wa basyiri sabirin, itu kasih kabar orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang ketika ditimpa oleh Allah Ta'ala, oh dia tahu, Masya Allah, ini adalah takdir dari Allah. Ini adalah ujian untuk menghapus dosanya oleh Allah Ta'ala.
Maka lihat apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad wala imana liman la sabra lahu. Maka beliau mengatakan kesabaran ini nih jemaah adalah bagaikan kepala di jasad manusia. Oleh karenanya tidak beriman atau tidak beriman dengan iman yang sempurna jika seorang itu tidak memiliki kesabaran. Maka imanannya tidak sempurna jemaah. Yang dia sebentar-bentar mengeluh dengan hal tersebut atau dia tidak menerima. Cuma yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sejatinya nih Allah nih ketika ngasihkan kita musibah jemaah, itu yang terbaik bagi kita jemaah. Mungkin selama ini kita lupa dengan Allah Rabbul Alamin. Maka lihat ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala nih turunkan nih virus corona nih, kemudian kita dicegah untuk datang ke masjid jemaah. Kemudian kita dicegah untuk mengikuti kajian langsung jemaah. Ternyata ada hikmah. Itu ketika kita dicegah untuk datang ke masjid, itu rindu yang ada dalam dada ini untuk mengharapkan datang ke masjid itu luar biasa jemaah. Bahkan orang-orang mungkin yang tidak pernah datang ke masjid jemaah, mereka adalah orang-orang yang pertama kali mengeluarkan pendapat. Dia mengatakan, pemerintah tuh kenapa tuh orang-orang datang ke masjid itu dilarang jemaah. Sedangkan datang ke pasar, ini kenapa tidak dilarang? Itu membuat dia ternyata rasa rindu dan kangen dengan masjid jemaah. Walaupun mereka tidak pernah naik ke dalam atau masuk ke dalam masjid. Kemudian kita yang Masya Allah, ketika diuji seperti itu jemaah, Masya Allah kita rindu dengan ketaatan kepada Allah. Kita ingin dekat dengan Allah. Kemudian kita sadar, selama ini kita lalai kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian ketika kita nih orang kaya nih, kemudian ditimpa dengan kemiskinan jemaah, maka baru kita tersadar bahwasanya selama ini ketika Allah berikan nikmat itu kita lupa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lupa mengerjakan ibadah sholat karena sibuk dengan harta tersebut. Kita lupa mengeluarkan zakat padahal sudah mencapai nisab tuh harta kita. Ya, mencapai nisab gimana? Baru ketika kita dibuat menjadi miskin, baru kita tersadar, ya Allah, dan memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengatakan, ya Allah, aku ini sudah lupa kepadamu ya Allah. Aku ini lalai kepadamu ya Allah. Kita kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka bersabar jemaah, ketika ditimpa oleh musibah itu adalah kebahagiaan yang sangat besar. Bersabar, yaitu menahan hati jemaah, dan menahan lisan dari berkeluh kesah. Maka seorang hamba ketika dia ditimpa oleh musibah, maka dia harus elus dadanya. Elus dadanya, ya Allah, karena yakin ini adalah yang terbaik. Kemudian dia jaga lisannya dari mencaci maki takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika dia melakukan hal tersebut, kebahagiaan yang menunggunya. Allah akan berikan kemudahan atau dua kemudahan ketika dia ditimpa oleh musibah. Kemudian yang berikutnya, bersabar itu di awal jemaah. Bersabar itu di awal. Bersabar itu di awal musibah. Maka jangan sampai nih ketika orang ditimpa oleh musibah, dia mencaci maki dulu, dia menampar-nampar mukanya, merobek bajunya, kemudian dia mengatakan, sabar. La jemaah, sejatinya bersabar itu di awal musibah. Maka lihat apa kata Rasulullah SAW. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, innamas sabru 'inda sidmati atau sadmatil ula. Ini sesungguhnya kesabaran yang seharusnya ini dimulai ketika di awal musibah. Itu berat jemaah. Kadang-kadang kita ini ketika ditimpa musibah, ya Allah, kita berkeluh kesah dengan hal tersebut. Tapi sejatinya adalah kesabaran yang akan diberikan pahala oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah kesabaran yang sebenarnya. Mana kesabaran yang sebenarnya? Kesabaran ketika dia ditimpakan oleh musibah, dia langsung yakin bahwasanya ini ujian dari Allah dan ini adalah yang terbaik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kehidupannya akan bahagia. Ingat orang-orang yang sudah mengetahui hal tersebut jemaah ditimpa oleh masalah, dia di PHK misalnya, atau dia dicegah dari berdagang karena mungkin ada virus dan dia bermuamalah tidak bebas, tapi dia merasa tenang, dia yakin bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan dia akan diberikan oleh Allah kemudahan. Kemudian yakinlah bahwasanya bersabar itu memiliki pahala yang sangat besar jemaah. Sabar pahalanya sangat besar. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Allah Jalla Jalaluhu mengatakan dalam surat Az-Zumar, ayat yang ke-10. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan pahala mereka oleh Allah tanpa ada hisab. Ini tanpa hitungan. Pahalanya terus datang, pahalanya terus datang ketika dia bersabar. Maka lihat apa kata Al-Auza'i, mengatakan pahala bagi orang yang bersabar tidak bisa ditakar dengan timbangan. Maka mereka mendapatkan, benar-benar mendapatkan ketinggian derajat.
Kemudian balasan bagi orang-orang sabar itu adalah surga jemaah. Maka tidak ada balasan yang paling besar diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali surga. Surga Allah Rabbul Alamin yang dikatakan mala ainun ra'ah. Yang tidak pernah dilihat oleh mata keindahan. Wala udhunun sami'ah, tidak pernah didengar bagaimana keindahan hal tersebut. Wala khatara biqalbil bashar, dan tidak pernah terbesit. Itu orang-orang yang sering jalan-jalan itu jemaah. Yang pergi ke tempat yang begitu indah, yang dia hiaskan di sana ada taman yang bagus, kemudian yang lainnya. Itu belum seberapa jemaah dari surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan surga Allah ini disiapkan bagi orang-orang yang bersabar. Yang ketika dia diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia yakin itulah yang terbaik baginya. Karena selama ini dia lari kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah, dan yang hendaknya dilakukan atau kiat yang dilakukan oleh seorang mukmin ketika dia diuji oleh Allah dengan ujian yang datang silih berganti ini, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat, ucapan inna lillahi ini enggak mesti harus ketika orang meninggal jemaah. Ini kadang-kadang kita nih di masyarakat yang diketahui ketika orang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu ada orang meninggal dunia. Lah jemaah. Maka ketika kita ditimpa oleh musibah, kita ucapkan seperti itu. Sesungguhnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini milik Allah jemaah, dan kita akan kembali kepada Allah. Dan lihat ucapan ini yang mendatangkan kebaikan jemaah. Suatu ketika Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau pernah diuji dengan meninggalnya Abu Salamah. Dengan meninggalnya Abu Salamah. Maka dia membaca doa. Maka Ummu Salamah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam taqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini Ummu Salamah yang sekarang sampai sekarang ini jemaah, Ummu Salamah itu adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya ia apa? Ia ditimpa ditinggal mati oleh suaminya Abu Salamah. Dia mendengar nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin tusibahu musibatun fayaqul." Ini tidaklah seorang hamba nih, dia ditimpa oleh musibah. Kemudian ketika dia ditimpa oleh musibah, kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku dari Allah, milik Allah, dan akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini segala sesuatu ini milik Allah. Dia akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dia tambahkan mengatakan Allahumma uhjurni fi musibati wa akhlif li atau wakhluf li khairan minha. Ya Allah, maka berikanlah aku musibah, berikanlah aku pahala dari musibahku, ya Allah. Kemudian gantilah dia dengan yang lebih baik dari musibah tersebut. Ummu Salamah ditinggal mati oleh suaminya yang luar biasa, yang dikatakan suaminya ini adalah suami yang sangat baik. Kemudian dia berdoa ketika suaminya meninggal dunia, ya Allah, sungguhnya aku adalah milikmu dan akan kembali kepada engkau, ya Allah. Ya Allah, berikanlah nih pahala dari musibah aku ditinggal mati oleh suamiku, ya Allah. Kemudian gantikah dia dengan yang lebih baik. Apa yang terjadi jemaah? Abu Salamah digantikan oleh manusia yang paling mulia di muka bumi. Siapa beliau, para jemaah? Rasulullah SAW. Ketika selesai idahnya Ummu Salamah, Rasulullah SAW datang nih, kemudian melamar Ummu Salamah. Illa ajrahullahu fi musibati wa akhlaf lu khairan minha. Qalat falamma tufiya Abu Salamah, nih ketika Abu Salamah meninggal dunia, kata Ummu Salamah, Abu Salamah, qultu kama amarani Rasulullah SAW, aku ngucapin yang tadi yang diajarkan oleh Rasulullah, yang aku dengar dari Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurli atau jurni fi musibati wa akhluf li khairun minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibah, ya Allah. Kemudian gantilah dia dengan lebih baik. Fa akhlafallahu li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah gantikan yang lebih baik dari Abu Salamah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang hamba itu diuji jemaah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ujian seperti itu, ini baca doanya. Baca doanya. Maka Allah gantikan itu yang terbaik. Ketika kita nih di masa-masa genting seperti ini nih, virus corona, kemudian untuk berusaha kita susah jemaah ini, maka mohon doa seperti ini kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurli fi musibati atau jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Kemudian ganti yang lebih baik, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya jemaah, introspeksi diri. Ketika kita diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini kita introspeksi diri kita nih jemaah. Mungkin musibah atau ujian ini bisa jadi sebab dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sebab-sebab dosa yang pernah kita lakukan. Yang mana nih Allah ingin hapus nih dengan diberikan musibah kepada kita jemaah.
Maka lihat apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam firman-Nya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja yang musibah yang menimpa kalian ini maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ternyata musibah yang menimpa kita ini karena sebab kita, jemaah. Sebab dosa-dosa kita. Pernah disebutkan seorang imam, nah lupa siapa beliau itu. Seorang imam yang dia ini terlilit utang. Imam yang sangat besar, imam sangat besar. Nah, beliau terlilit utang. Dan beliau berintrospeksi diri, ini apa sih yang membuat dia dililit utang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ternyata dia ingat nih 40 tahun yang lalu dia pernah ngomong sama temennya, mengatakan, ya muflis, wahai engkau yang bangkrut. Dia mengatakan bangkrut kepada orang tersebut karena memang tampaknya seperti orang bangkrut. Dia mengatakan, wahai engkau yang bangkrut. Akhirnya ternyata itu yang menyebabkan beliau ketika 40 tahun yang berikutnya dia dililit utang. Ternyata itu memang sebab dosa kita, jemaah. Maka berhati-hati dari mengeluarkan kata-kata, kemudian dari perbuatan-perbuatan yang lain, jemaah. Maka kita jaga diri kita. Maka di sini disebutkan, maksudnya karena sebab dosa yang dulu yang pernah kita lakukan, yang pernah kita perbuat. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan akan disegerakan siksa bagi orang-orang yang beriman di dunia sebab dosa-dosa yang mereka perbuat. Dengan itu mereka tidak disiksa di akhirat. Ternyata Allah menyegerakan di musibah untuk kita ini karena memang banyak dosa kita nih. Kemudian dengan banyaknya dosa kemudian kita ditimpa oleh musibah, kemudian kita bersabar, oh ternyata ini membuat dosa kita ini dihapus, kemudian kita tidak disiksa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di akhirat. Sebagaimana kita sebutkan tadi, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan ujian sesuai dengan keimanan kita, kemudian Allah ingin menjadikan kita di muka bumi ini tanpa dosa sama sekali. Tanpa dosa sama sekali. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka yakinlah ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menimpakan kita ujian, itu karena Allah itu sayang sama kita, ya. Allah itu sayang. Allah itu sayang. Lihat apa kata Rasulullah SAW. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah tuh kalau cinta sama seorang hamba nih, gimana? Kalau Allah ini lagi cinta sama seorang hamba, Allah akan uji dia, akan diuji. Faman radiya falahu ridho. Kemudian ketika dia ridho dengan ujian tersebut, Allah akan ridho. Kemudian waman sakhita falahu sukh. Ketika dia mencaci maki, mencela, ketika diuji, Allah itu tidak akan ridho kepada dia. Akhirnya dia dibuat sesak dada, jemaah. Dia dibuat susah oleh Allah Rabbul Alamin. Maka lihat orang-orang yang berkeluh kesah ketika ditimpa oleh musibah, Allah jadikan dia merasa sesak dunia. Kemudian dia jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Tapi orang-orang yang dia sabar, yang dia tahu ini adalah ujian dari Allah, karena Allah ini cinta sama dia, dia ridho dengan hal tersebut, dia diberikan kelapangan oleh Allah Rabbul Alamin. Dia merasa tenang hidup di dunia. Dia merasa nikmat dengan ujian yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, jemaah, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika diujikan atau ditimpa oleh musibah. Maka Rasulullah SAW berlindung supaya ujian ini tidak mengenai agama kita, jemaah. Karena ketika kita ditimpa dengan ujian agama kita itu sangat berat, sangat berat. Itu dibutuhkan keimanan yang sangat besar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah kami dalam agama kami, ya Allah. Karena ketika orang ditimpa musibah kepada agamanya, itu akan ditakutkan goyah hatinya, jemaah. Kemudian dia berpaling dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dia meninggalkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian jatuh dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Kita memohon kepada Allah, ketika Allah mengujikan kita ini suatu musibah, jemaah, baik virus dan yang lainnya, mudah-mudahan Allah ini tidak menimpakan ujian itu ke dalam agama kita. Ke dalam agama kita. Sehingga kita tetap teguh untuk melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian teguh untuk menegakkan sunnah Nabi SAW di zaman yang ketika orang berpegang teguh, dia seperti api, jemaah. Rasulullah SAW mengabarkan tuh orang-orang yang berpegang dengan sunnah Nabi, dia seperti berpegang teguh dengan bara api yang membuat dia semakin panas memegang sunnah tersebut, tetapi pahalanya
disiapkan sangat besar oleh Allahu Rabbul Alamin. Cuma yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini di antara kiat-kiat yang hendaknya dimiliki oleh seorang hamba ketika dia diujikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya dia mengimani bahwasanya itu adalah takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya dia yakin bahwasanya setiap ujian yang ditimpakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ada hikmahnya. Ini walaupun dia tidak tahu ada hikmahnya apa nih, dia harus yakin Allah memberikan hikmah di dalam hal tersebut. Kemudian bahwasanya musibah yang menimpa dia itu belum seberapa dengan musibah yang menimpa orang-orang yang beriman, yang lebih beriman kepada kita. Kemudian seorang itu akan diuji sesuai dengan keimanan jemaah. Dan kita diuji itu sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan ujian kepada Allah kecuali sesuai dengan kemampuannya. Pasti dia bisa dengan hal tersebut. Kemudian yakinlah di setiap ada kesusahan itu pasti ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya bahwasanya hadapilah cobaan itu dengan bersabar. Kemudian bersabar itu di awal musibah jemaah, latih diri kita. Kemudian bersabar itu memiliki pahala yang besar, tidak lain adalah surga Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang berikutnya ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma hajurli fi musibati wa akhluf li khairum minha. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah milikmu dan aku akan kembali kepada engkau ya Allah. Kemudian ya Allah, berikanlah nih pahala dari musibahku, kemudian gantilah dia dengan yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah untuk introspeksi diri. Bisa jadi musibah yang ditimpakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini karena dosa-dosa yang kita lakukan jemaah, dosa yang kita perbuat. Kemudian yang terakhir adalah ingat, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan ujian itu karena Allah itu cinta dan sayang kepada kita. Barakallahu fikum jami'an. Ini di antara kiat-kiat yang hendaknya dimiliki oleh seorang hamba ketika ujian itu terus silih berganti datang nyapa kita. Naam, barakallahu fikum jami'an. Tafadhal, mungkin ada pertanyaan. Naam, jemaah, barakallahu fikum jami'an. Maka di sini ditanyakan kepada ustaz-ustaz kita dan yang lainnya, kapan kita mengatakan Masya Allah, kemudian Subhanallah, sejatinya memang ada perbedaan dengan hal tersebut. Masya Allah itu maha suci Allah. Subhanallah itu Subhanallah. Naam, agak mirip artinya naam jemaah. Maka insya Allah mungkin kita akan bahas pada pertemuan yang lainnya secara panjang lebar. Ketika orang mengatakan Masya Allah itu dia terkagum-kagum dengan hal yang lain jemaah. Contohnya lihat ada kebersihan yang nggak pernah dilihat, kemudian Masya Allah, luar biasa nih, luar biasa keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian begitu juga dengan Subhanallah, maha suci Allah. Maka Allah itu ketika menakdirkan sesuatu yang terbaik kepada orang lain yang tidak ada pada dirinya, maka dia mengatakan Subhanallah dan yang lainnya. Ada 6 perbedaan-perbedaan yang lainnya juga jemaah. Mungkin insya Allah nanti kita akan bahas dengan yang terperinci, maka diantaranya seperti itu. Barakallahu fikum jami'an. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ini terkadang musibah ini silih berganti datang. Karena memang itulah ujian kita di dunia ini jemaah. Terus kapan kita bisa tenang jemaah ketika kita ditimpa terus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Sebagaimana ini ditanyakan kepada Imam Ahmad, bagaimana yang kita sebutkan, kita akan merasa tenang ini ketika kita menginjakkan kaki di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ustaz, anak ini sering ditimpa oleh musibah membuat anak keluar air mata. Apakah boleh saya menangis dengan hal tersebut? Boleh jemaah. Orang ditimpa musibah boleh dia menangis. Rasulullah SAW ketika dia ditimpa nih, anaknya Ibrahim meninggal dunia, Rasulullah SAW menangis. Akhirnya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kok engkau menangis ya Rasulullah ketika ditimpa oleh musibah? Apakah yang tidak boleh? Maka Rasulullah SAW mengatakan, itu memang yang ada pada hati seorang itu. Dia sedih ketika ditimpa oleh musibah. Dia sedih ketika ditimpa oleh musibah. Kemudian dia menangis. Dan bisa jadi dengan menangis itu pula bisa mengurangi rasa sakit yang ada dalam hati kita jemaah. Tetapi ingat, sesungguhnya Allah muji kita itu karena Allah itu cinta sama kita jemaah. Maka tidak ada lain tempat mengadu itu kecuali Allah. Mungkin kita ini nggak pernah ingat Allah di tengah malam jemaah, maka bangun tengah malam itu. Kemudian memohon kepada Allah, ya Allah kasihkan aku jalan keluar ya. Ya Allah berikanlah yang terbaik bagi aku ya Allah. Kemudian doa yang sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Salamah. Ketika dia ditinggal mati oleh Abu Salamah, dia mengatakan, Allahumma jurli, ya Allah, ini berikan nih pahala nih. Fi musibati, di musibah aku ini. Wa khluq fi khairum minha. Kemudian gantilah dia dengan yang lebih baik. Seperti itu. Sehingga Allah Tabaraka ini musibah yang menimpa kita ini dengan kebahagiaan. Na'am, wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan semua urusan kita dan memudahkan urusan antum
atau antuna jemaah atau kaum muslimin dan muslimah dari ujian yang ditimpa oleh Allah Tabaraka. Tapi ingat, ujian yang ditimpa kepada kita ini tidak sebesar ujian yang ditimpa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka introspeksi diri. Ini apa sih yang pernah aku perbuat nih? Maka boleh kita bertanya seperti itu, kemudian kita renungkan apa kesalahan. Memohon kepada Allah Tabaraka wa taala, karena Allah Maha Kuasa untuk membolak-balikan keadaan. Allah ini sangat bisa sekali. Ketika orang miskin itu jadi kaya, bisa. Allah merubah orang dari kaya menjadi miskin, sangat bisa sekali. Allah merubah orang dari yang susah menjadi senang, senang menjadi susah, itu sangat bisa sekali. Maka memohon kepada Allah Tabaraka wa taala. Maka apa kata Rasulullah SAW, tidak ada hal yang membuat bisa merubah takdir itu kecuali doa. Dan tidak ada yang bisa membuat umur itu jadi panjang kecuali dengan melakukan kebaikan dan menyambung tali silaturahmi. Wallahu taala a'lam bishawab. Apa perbedaan ujian, musibah dengan azab? Maka ujian dan musibah itu sama jemaah. Ujian, musibah, cobaan itu sama. Itu bedanya dengan azab, itu beda. Kalau ujian itu nih ingin nyoba kita nih, Allah ini ingin nyoba kita dengan keimanan kita. Dan ini memang ditimpakan kepada orang-orang yang beriman. Adapun azab itu ditimpakan kepada orang-orang kafir dan yang lainnya. Karena dia kufur dengan Allah Tabaraka wa taala, Allah ingin mengingatkan dia dengan azab tersebut. Apakah dia ingin kembali kepada Allah Tabaraka wa taala? Apakah dia ingin kembali kemudian merenungi apa yang dia lakukan, apakah ini benar? Nah, maka semua yang ditimpakan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada orang-orang yang beriman itu adalah musibah, ujian dan cobaan. Sehingga dia harus kembali. Adapun azab itu bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Tabaraka wa taala, yang meninggalkan Allah Tabaraka wa taala. Dan ditimpakan oleh Allah ini semua kepada kita ini adalah ujian jemaah. Untuk kembali kepada Allah dan mengingat Allah Rabbul Alamin. Bukan adab. Adapun untuk dosa kita, untuk menghapus dosa kita. Dan itu bukan adab jemaah. Untuk menghapus dosa yang selama ini kita lakukan. Nah, barakallahu fikum. Seperti tadi yang kita sebutkan, bagaimana itu ujian itu untuk meningkatkan keimanan. Kita ingat kepada Allah. Oh, ternyata kita lalai sekarang. Dan itu biasanya akan timbul rasa rindu kepada Allah Tabaraka wa taala dalam hati kita. Akan rindu. Ketika kita diuji dengan virus corona, kemudian nggak bisa datang ke masjid, kita nggak bisa datang ke masjid untuk melakukan ibadah, maka kita ada rasa rindu. Ini untuk meningkatkan keimanan kita, sehingga kita kembali kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan terkadang kita memang butuh seperti itu jemaah. Butuh musibah untuk membuat kita teringat kepada Allah Tabaraka wa taala, kemudian semakin mengencangkan ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, barakallahu fiikum. Nah, cuma yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, orang yang istiqomah, orang yang bertakwa itu bukan orang yang maksum dari perbuatan dosa, la jemaah. Orang yang bertakwa, orang yang istiqomah itu adalah orang yang berbuat dosa. Tetapi ketika dia berbuat dosa, dia kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Dia mengakui kesalahannya, ya Allah, aku salah, ya Allah. Walaupun perbuatan itu adalah dosa besar, harus yakin bahwasanya Allah ini masih bentangkan pintu taubatnya. Maka Allah Tabaraka wa taala mengatakan wala tayasu. Jangan kalian ini merasa putus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Maka cepat bertobat. Kembali kepada Allah Tabaraka wa taala. Bagaimana caranya bertobat sebagaimana kita sebutkan yang kemarin? Itu dia taubatan nasuha. Ini dia lepas dari perbuatan, enggak akan ngulangi lagi. Walaupun seandainya nanti dia ternyata jatuh lagi, tapi dia bertekad kuat. Hanya enggak mengulang lagi. Kemudian dia bersedih. Kemudian dia mengiringi perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Itu sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Fal yattabi sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu dia ikuti itu perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, maka dia akan diampuni oleh Allah Tabaraka wa taala. Dan Allah Tabaraka wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, ya bani Adam, lau balagat dhunubuka anana sama. Ya wahai anak Adam, seandainya dosa engkau itu menjulang tinggi sampai atas langit. Summa astaghfartani, kemudian engkau minta ampunan kepadaku, ghafartulah. Aku ampuni dosa tersebut. Orang yang istiqomah, orang yang bertakwa, bukan orang yang maksum dari perbuatan dosa. Dia pun terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Tapi dia kembali kepada Allah. Sebagaimana nih Ustaz, ini perbuatan dosa kita lakukan bagaimana? Ya, gunakanlah perbuatan dosa itu untuk menjadi cambuk kita melakukan ketaatan kepada Allah. Walaupun memang sejatinya untuk menghilangkan dia ya dengan dihukum. Sebagaimana yang terjadi oleh Gomidia, seorang perempuan yang dia melakukan perbuatan zina nih. Kemudian dia karena hatinya ini Masya Allah dia tidak tenang dengan perbuatan dosa, itu dia datang kepada Rasulullah SAW.
Tapi Rasulullah SAW tidak langsung mencambuk atau tidak langsung merajamnya. Dia sudah menikah suami dia. Dia harus dirajam karena dia sudah menikah melakukan perbuatan zina. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Diulur-ulur oleh Rasulullah jemaah. Supaya dia kembali bertobat kepada Allah. Dia melakukan amalan-amalan soleh, kemudian Allah ampuni dosa-dosanya, walaupun itu dosa besar. Maka ketika dia datang, dia mengatakan, Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah nih, ampuni dosaku, ya Rasulullah. Bersihkan aku, ya Rasulullah SAW. Bagaimana caranya supaya bersih dari dosa ini? Fa ini hubla minaz zina. Aku nih hamil dari perbuatan zina, katanya. Maka Rasulullah SAW lihat kiri kanan dulu. Ditanya, ini perempuan ini gila kah? Kok dia melakukan perbuatan salah, tiba-tiba dia ini ngaku-ngaku nih? Kan orang yang kayak seperti itu kayak orang gila kan? Datang tiba-tiba melakukan salah, kemudian dia ngaku-ngaku. Kayak seperti orang gila yang nggak sadar. Maka orang-orang mengatakan, tidak, dia benar. Maka Rasulullah SAW mau nyuruh dia, sudah engkau balik dulu. Nanti kalau sudah lahir anak ini, baru datang lagi. Rasulullah SAW sengaja nih, ngasihkan dia waktu nih. Mungkin dia jangan balik lagi nih. Biar dia bertobat kepada Allah, tabaraka dalam perbuatan dosa itu. Ternyata dia balik lagi kepada Allah, kepada Rasulullah ketika dia sudah hamil, diletakkan anak tersebut, dia baru hamil, kemudian dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah SAW, sungguhnya aku adalah perempuan yang pernah datang kepada engkau, Rasulullah, yang melakukan perbuatan zina, kemudian aku meminta untuk dibersihkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, engkau beri dia makan dulu, atau engkau susui dia sampai 2 tahun baru datang lagi. Dikasihkan waktu lagi oleh Rasulullah SAW. Ternyata setelah 2 tahun dia datang lagi kepada Rasulullah SAW. Akhirnya karena dia mengaku seperti itu, kemudian ditegakkan had. Kemudian dia ditanam separuh dari tubuhnya, kemudian dilempar oleh batu untuk dirajam. Maka Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu ketika melempar wanita tersebut, itu kena kepalanya jemaah. Kemudian darah yang di kepalanya itu kena Khalid bin Walid bajunya. Kemudian Khalid ini mencela perempuan tersebut, dicela perempuan tersebut. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? La tasubbu. Wahai Khalid, engkau jangan cela dia, wahai Khalid. Laqad kana taubatan, sungguhnya dia telah bertaubat. Lau kusimat di ahli Madinah la kafat. Dia sudah bertobat dengan sebenar-benarnya bertobat. Ini seandainya ini taubatnya dia sendiri untuk ngampuni dosa-dosa orang yang satu Madinah itu, yang ribuan orang itu lebih daripada cukup. Dengan tobatnya kepada Allah Rabbul Alamin. Maka bertobat kepada Allah. Semua kita pernah melakukan kesalahan. Antum nih seandainya kalau Allah nih buka nih anak, kesalahan anak banyak, mungkin antum nggak akan pernah duduk kajian dengan anak. Semua kita pernah melakukan kesalahan. Tapi kita dituntut oleh Allah Tabaraka dan Rasulnya untuk segera bertobat. Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata' wa ghairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam melakukan perbuatan salah, tetapi sebaik-baik orang melakukan kesalahan adalah yang dia kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Ta'ala bisawab. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Nah, maka dia ini ketika dia melakukan perbuatan dosa, kemudian dia melakukan amalan yang lain, itu yang akan membuat perbuatan dosanya itu akan diampuni. Dia bertobat kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Bagaimana dengan amalan-amalan yang lain, misalnya yang dia memiliki anak soleh yang mendoakan dia, akan terus mengalir. Itu yang akan membuat ringan dari apa yang dilakukan dari perbuatan dosa itu. Maka perbanyak amalan soleh jemaah, sehingga ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Nah, Masya Allah. Allah ini kadang uji kita bukan hanya sekedar sengsara jemaah. Ternyata nikmat itu pun diuji kita oleh Allah Tabaraka. Allah memerintahkan kita untuk banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puja dan puji syukur kepada Allah yang mana dengan nikmatnya sempurna kebaikan. Kita ucapkan seperti itu. Kemudian kita mengatakan, ya semoga berkah. Ya Allah berkahilah rezeki dan anak-anakku. Seperti itu jemaah. Mohon silakan doa itu nggak mesti harus pakai bahasa Arab jemaah. Kalau dengan bahasa Indonesia maka nggak bisa pakai bahasa Arab, maka bahasa Indonesia jemaah. Bebas doanya, tidak ada doa khusus jemaah. Maka kalau antum mau ya seperti yang tadi, barakallahu alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji dan puji syukur kepada Allah yang mana dengan nikmatnya ini mudah-mudahan sempurna kebaikan-kebaikan. Nah, jemaah. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan minta perlindungan jemaah. Bahwasanya ini harta ini kadang-kadang jadi ujian untuk kita. Maka jangan sampai Allah menjadikan harta kita ini ujian. Harta kita ini ujian yang berat bagi kita, maka kita berdoa kepada Allah Tabaraka. Nah, barakallahu fiikum. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Di antara sifat orang-orang yang mati syahid adalah ketika dia tertimpa oleh wabah yang menyebar.
Maka Rasulullah SAW ketika di suatu negara itu ada wabah, nggak boleh dia keluar dari negara tersebut karena ditakutkan nanti akan menyebar ke negara yang lainnya. Kemudian ketika di negara luar itu ada wabah, nggak boleh dia masuk ke negara orang lain. Maka banyak para sahabat itu yang meninggal dunia dengan ta'un, yaitu wabah. Apakah dia bisa mati syahid? Naam jemaah, bisa. Ketika dia bersabar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sejatinya yang membuat dia ini diberkahi kematiannya itu ketika dia bersabar ditimpa oleh musibah. Dan dia yakin dia akan meninggal dunia. Mungkin kita nggak meninggal dunia dengan virus ini, bisa jadi kita meninggal dunia dengan yang lainnya. Karena kita pasti akan meninggal dunia jemaah. Mudah-mudahan dengan adanya ta'un ini, itu bisa membuat kita mati syahid jemaah. Tapi ingat dengan bersabar. Tapi bukan berarti antum ketika ada ta'un nih, supaya antum mati syahid, antum cari orang-orang yang kena corona, kemudian antum ini. Jangan jemaah. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahluka, jangan menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Ya, kalau udah kena Masya Allah, ini udah takdir Allah, dari kebaikan oleh Allah, maka perbanyak ibadah. Tapi tetap harus berusaha. Karena orang yang tawakal itu, orang yang pasrah diri itu bukan orang yang ketika dia ditimpa oleh musibah gak mau berobat, dia mengatakan, oh Allah yang menurunkan ini penyakit nih. Nanti juga kalau sembuh ya sembuh. Lah jemaah, antum harus usaha ikhtiar. Pergi berobat, konsumsi ini, kalau sudah itu kemudian antum meninggal dunia, mudah-mudahan itu adalah syahid yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika orang ditimpa oleh wabah, kemudian dia bersabar dengan wabah tersebut. Naam jemaah. Barakallahu fikum. Naam barakallahu fikum jami'an jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini musibah sering datang kepada kita jemaah. Maka tiada lain yang harus kita lakukan, banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang bisa membolak-balikan hati, Allah yang bisa merubah nih musibah ini menjadi kebahagiaan jemaah. Kemudian semakin tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Rajin ibadah nih, rajin ibadah. Nah kita nggak tahu nih kapan kita meninggal dunia. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari wabah ini dan diangkat wabah ini jemaah. Dan mungkin ana mohon kepada antum, mungkin di antara antum ini ada doa-doanya yang mustajab. Antum memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mohon berdoa kepada Allah supaya diangkatnya wabah tersebut sehingga kita bisa melakukan aktivitas dan yang lain. Kemudian tetap semangat, walaupun kita hanya sekedar kajian lewat Zoom, jangan sampai putus asa untuk menuntut ilmu. Ingat, orang yang dia mengusahakan waktunya untuk datang menuntut ilmu itu, Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Nah, barakallahu fikum jami'an. Semoga antum sehat selalu, dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala rezeki antum, kemudian dijaga keluarga antum, dijaga dunia dan di akhirat kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anda cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.